yang lahir baru pasti mengasihi keluarga. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes. Amin. Shalom, selamat datang di online Sunday Service DYC. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga siang hari ini ya Tuhan. Sekarang kami mau ibadah Tuhan, berkatilah semoga kita bisa mendengar-dengaran dengan firman-Mu Bapa. Kami bisa mengerti apa yang akan Engkau ajarkan. Dengarkan doa kami ini ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin.
membangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sorak-sorak muliakan nama-Nya, Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan, muliakan nama-Nya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Pa 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 pa.
musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku jaga di tangan selama ku hidup. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku jaga di tangan. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku jaga di tangan-Mu. Shalom guys, apa kabarnya? Senang sekali saya Leonardo Wayong bisa menyapa kalian semua dimanapun kalian mengakses ibadah online ini. Saya berdoa teman-teman, meskipun kita beribadah secara online di rumah masing-masing, kita tidak bertatap muka, tapi dimanapun teman-teman mengakses ibadah online ini, kita semua tetap diberkati lewat ibadah ini. Dan teman-teman dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang penuh dengan sukacita dan sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Nah teman-temanku, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan dengan tema YOLO.
Katakan bersama dengan saya, YOLO. Sekali lagi, YOLO. Haleluya. Nah, teman-teman, saya percaya sekali setiap kita pasti pernah mendengar kata ini, YOLO. Atau kita juga pernah mengucapkannya mungkin kepada orang lain atau kepada teman kita. You only live once, YOLO. Nah, seberapa banyak teman-teman sama saya percaya bahwa hidup kita selama di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara dan hanya satu kali, lalu masanya singkat dan tidak dapat diputar kembali. Yang percaya atau yang setuju dengan saya boleh angkat tangan dimanapun teman-teman berada. Nah, saya pun juga percaya dengan hal ini, teman-teman. Saya juga setuju dengan hal ini. Karena kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara dan hanya diberikan kesempatan sebanyak satu kali. Dengan masa yang singkat dan itu pun tidak dapat diputar kembali. Artinya kalau kita melakukan kesalahan di masa kini, kita tidak bisa memutarnya pada masa yang depan. Atau kita pada masa kini tidak bisa memutar kesalahan kita untuk kembali ke masa yang lalu. Artinya hanya satu kali dan tidak bisa diputar, teman-teman. Tidak ada pengulangan seperti game-game. Mungkin kalau teman-teman yang main game gitu ya, diberikan nyawa bisa sampai 3 kali, sampai 5 kali kesempatan, teman-teman. Kalau salah akhirnya, oh kita tahu nih celahnya di mana. Kita matiin aja terus habis itu kita bisa ulang sehingga pada fase itu kita bisa melakukan atau bisa sukses menghadapi rintangan yang ada. Tapi hidup ini nggak bisa, teman-teman. Hidup ini hanya sekali dan tidak bisa diputar. Tidak bisa dikembalikan sehingga kita benar-benar harus menghidupinya dengan sungguh-sungguh. Nah, sebagaimana di dalam Alkitab, di Ibrani 9 ayat 27 dikatakan bahwa dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Ayat ini memberikan pengertian buat kita kalau kematian yang hanya satu kali ini menggambarkan kehidupan yang sedang kita jalani di dunia ini yang hanya sementara. Dan akan berakhir suatu saat nanti ketika kita mati. Dan kematian itu hanya satu kali. Karena kita hidup hanya sebanyak satu kali. Dan setelah kita mengakhiri kehidupan di dunia ini, maka kita tidak bisa mengulang kehidupan itu karena setelah itu yang ada hanyalah penghakiman. Dikatakan di dalam ayat yang ke-27 tadi bahwa sesudah itu dihakimi. Artinya teman-teman, apa yang telah kita lakukan di dunia ini, yang telah kita katakan di dunia ini, yang telah kita putuskan di dunia ini, dan yang telah kita perbuat di dunia ini, harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti. Saya ulangi, artinya apa yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita buat, yang kita putuskan, harus kita pertanggungjawabkan setelah kita menyelesaikan kehidupan di dunia ini di hadapan Tuhan. Lalu berapa lama kita bisa hidup di dunia ini? Mazmur 90 ayat 10 yang ditulis oleh Musa mengatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Pada bagian yang lain mungkin teman-teman juga pernah membaca atau mendengar dituliskan bahwa masa hidup manusia sampai 120 tahun, teman-teman. Tapi berapapun usia yang ditulis oleh Alkitab, kita semua sadar dan kita semua perlu mengerti, berhati-hati bahwa hidup ini akan berakhir suatu hari nanti. Dan tidak ada jaminan bahwa kita akan kuat sampai umur 70, 80, bahkan 120 tahun tadi. Mungkin ada orang yang bilang, ya yang akan duluan paling orang yang lebih tua lah. Pasti bakal duluan, nggak mungkin saya. Tapi jangan salah teman-teman. Memang orang yang lebih tua punya potensi meninggal duluan lebih cepat. Akan tetapi kita yang muda teman-teman, belum tentu juga hidup lebih lama daripada mereka. Bisa jadi kita yang duluan. Tapi tidak ada yang tahu kan? Maka dari itu kita benar-benar harus hati-hati dalam menghidupi kehidupan di dunia ini. Kehidupan yang sementara, yang hanya satu kali, singkat dan tidak bisa diputar lagi. Maka dari itu teman-teman, kehidupan seperti apa yang ingin kita ciptakan? Apa yang mau kita capai dalam hidup ini? Ingat teman-teman, bahwa
YOLO, you only live once. Dunia yang kita tinggali sekarang ini akan berlalu dan diganti dengan dunia yang baru. Di dunia yang sekarang ini iblis dan kejahatan itu masih berkuasa. Oleh karenanya di dunia ini kedagingan manusia begitu dominan. Dan seringkali mendapat prioritas dalam kehidupan kita. Seringkali kita lebih memprioritaskan keinginan daging kita, ego kita, ketimbang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Maka dari itu jangan sampai kita salah fokus. Dan mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang tidak ada nilai kekekalannya. Tidak memberikan dampak kekekalan sedikit pun kepada kita. Dan hanya ingin memuaskan keinginan diri kita. Kita harus hati-hati teman-teman. Mungkin ada di antara kita semua hari ini ada yang berkata bahwa karena hidup ini hanya sekali, sementara nggak bisa diputar, maka saya ingin mengejar mimpi-mimpi seperti kekayaan. Di mana kita berpikir ingin menjadi bilioner teman-teman sebelum usia 30 atau di usia 30. Mungkin ada juga di antara kita yang berkata, karena hidup ini hanya sekali, maka saya ingin supaya bisa pergi keliling dunia sambil menulis, sambil berfoto-foto, bikin diary, dan lain sebagainya teman-teman. Mungkin kita juga berkata, saya harus dapetin pacar atau suami atau istri yang ganteng, yang cantik, yang luar biasa kaya sehingga bisa dibanggakan gitu kan. Atau juga mungkin ada yang berkata karena hidup ini hanya sekali, usia 25, usia 20 tahun, usia 30 tahun hanya sekali, maka saya harus mengejar karir yang tinggi, punya jabatan yang tinggi. Atau mungkin ada yang berkata mumpung masih muda, saya mau jadi YouTuber, dikagumi oleh banyak orang dengan follower yang sampai jutaan orang. Ada yang mungkin berkata saya mau terkenal bak artis Hollywood. Ada juga yang berkata saya pengen punya body goal seperti orang-orang di Instagram yang posting foto-fotonya. Dan mungkin ada yang berkata saya harus mengumpulkan banyak koneksi dan lain sebagainya. Teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, tidak salah kalau kita ingin dan akhirnya kita mempersiapkan diri dan berusaha agar mendapatkan hal-hal tersebut tadi. Akan tetapi teman-teman, kita harus ingat, kita harus sadar, kita harus bayangkan teman-teman, ketika berada di ujung kehidupan kita nanti, semua itu buat apa? Semua itu kemana? Apakah ada dampak kekekalannya? Ataukah hanya untuk memenuhi, menunjang kehidupan kita dunia ini? Nggak salah teman-teman, tapi kita harus benar-benar perhatikan dengan baik. Prestasi yang kita raih, pengalaman yang kita dapat, materi yang berhasil kita kumpulkan, jumlah followers di media sosial, serta tubuh indah kita teman-teman, akan kemana semua itu? Jangan sampai kita salah fokus dan akhirnya menggunakan segala cara untuk mendapatkan semua hal yang di atas tadi. Oleh karenanya teman-teman, semua hal di atas itu hanya bersifat sementara dan tidak punya nilai kekal dalam kerajaan sorga. Begitu kita mengakhiri kehidupan di dunia ini, maka semua itu juga akan hilang sirna dan tidak memberikan nilai lebih di dalam kekekalan. Kita akan sama nanti semua teman-teman. Nah, di dalam Pengkhotbah 1 ayat 2 kita diingatkan, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, hari ini mari kita sama-sama camkan di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. Kita harus benar-benar perhatikan bahwa segala hal yang kita capai dan dapatkan di dunia ini bukan berarti salah. Akan tetapi segala hal yang kita capai dan kita dapatkan itu akan menjadi sia-sia bila kita berfokus hanya pada hal-hal duniawi. Tidak ada penggunaannya untuk kekekalan. Kita tidak menggunakan untuk Tuhan. Kita hanya memuaskan keinginan diri kita. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 mengatakan seperti ini. Bersukarialah, hai pemuda, di dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan, teman-teman. Ayat ini mengingatkan kepada kita sekali lagi, bahwa ketika kita bersuka pada masa muda kita, kita harus berhati-hati dengan betul-betul dalam menuruti keinginan hati dan juga mata kita. Oleh karena apa, teman-teman?
Oleh karena apa yang kita lakukan tersebut, suatu saat nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita harus menghidupi kehidupan ini? Karena hidup ini hanya sekali. You only live once. Jangan sampai kita menggunakan kehidupan ini dengan sia-sia, dengan tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk diri sendiri, tidak bermanfaat untuk orang lain, dan hanya mengasihani diri sendiri, hanya memperburuk situasi diri sendiri. Bahkan keluarga kita pun tidak mendapatkan dampak dan manfaat dari kehidupan kita. Maka dari itu mari teman-teman, ada 3 poin yang kita bisa perhatikan dan kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita ini berdasarkan Efesus 5 ayatnya yang ke-15 sampai ke-17. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi hidup yang berarti, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang sesuai dengan rencana Tuhan, dan hidup yang sungguh-sungguh berarti di mata Tuhan. Haleluya. Ada 3 hal teman-teman. Mari kita buka bersama dulu di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Dikatakan di sana, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah teman-teman, dari ketiga ayat ini kita akan mendapati 3 poin. Yang pertama, yang harus kita lakukan dan kita harus perhatikan di dalam hidup kita yang sederhana dan singkat ini adalah hidup dengan bijaksana. Di dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kehidupan seperti apa yang kita jalani teman-teman selama ini. Mungkin teman-teman udah hidup selama 20 tahun. Ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan ada yang 35 dan seterusnya. Kehidupan seperti apa yang teman-teman dan saya sudah jalani selama ini? Adakah kita menimbang setiap keputusan yang hendak kita perbuat? Adakah kita memikirkan dampak kekekalannya? Kita memikirkan efeknya. Apakah Tuhan disenangkan atau tidak? Atau apakah ini hanya untuk memuaskan ego pribadi? Atau kita hanya impulsif teman-teman, menuruti setiap keinginan daging kita, terus-menerus menyenangkan diri, terus-menerus menyenangkan diri. Bahkan sampai dosa pun kita lakukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Maka dari itu perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Perhatikan dengan seksama ini bisa berarti memperhatikan secara detail, dengan benar, dengan cermat, sehingga tidak ada yang terlewatkan teman-teman. Setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya, setiap bulannya teman-teman. Kita introspeksi diri, kita cermati, kita perhatikan dengan detail setiap keputusan kita. Setiap tindakan kita, perkataan kita, dan perbuatan yang kita sudah lakukan. Apakah kita sudah hidup dengan bijaksana? Atau kita justru seperti orang yang bebal, teman-teman. Yang udah dikasih tahu bahwa itu nggak boleh dilakuin. Bahkan yang sudah tahu bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan. Akan tetapi kita tetap lakukan. Akan tetapi kita tetap jalani. Ingat teman-teman bahwa kita hanya hidup sekali. Maka dari itu kita harus pergunakan kesempatan ini untuk hidup dengan bijaksana. Kalau ada orang-orang yang mencoba untuk mengintimidasi kita atau merayu kita, menggoda kita untuk kita melakukan dosa dan kesalahan, jangan. Ada orang-orang yang mencoba untuk mempengaruhi kita, untuk bohongin orang tua, untuk jelekin orang tua, untuk pergi dari orang tua. Hari ini, mari kita ambil keputusan. Jangan. Kita harus pikirkan teman-teman, hidup ini hanya singkat, kita nggak bisa putar. Mungkin nanti suatu saat ketika kita usia sudah lanjut, kita baru berpikir, wah kenapa ya saya dulu begitu. Udah nggak bisa diputar teman-teman. Sekarang mumpung masih ada kesempatan dan waktu, mari kita pergunakan dengan baik. Hiduplah dengan bijaksana. Perhatikan setiap keputusan, setiap perkataan, setiap perbuatan, setiap tindakan kita. Adakah nilai kekekalan yang tersimpan di dalamnya, atau hanya untuk memuaskan keinginan pribadi. Nah, yang kedua, teman-teman, di ayatnya yang ke-16 dikatakan di sana, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Maka dari itu yang kedua adalah mari kita manfaatkan waktu dengan baik. Boleh katakan manfaatkan waktu dengan baik. Haleluya.
Diingatkan kepada kita untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Nah teman-teman, selama kita work from home, school from home, study from home, adakah kita sungguh-sungguh mempergunakan waktu dengan efektif dan efisien? Kalau di waktu-waktu yang lalu kita berkata bahwa kita sibuk, kerjaan banyak, sekolah banyak, les ini, les itu, dan sebagainya. Hari-hari ini dengan work from home, study from home, school from home, kalau kita masih tidak punya waktu buat Tuhan, kita masih berkata, saya sibuk sekali, sibuk, benar-benar sibuk, maka kita harus benar-benar bisa berubah, teman-teman. Gunakan waktu dengan efektif dan efisien. Jangan sampai waktu yang Tuhan sudah percayakan dan berikan kepada kita gunakan untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita gunakan untuk memuaskan keinginan kita main game terus-menerus. Mumpung sekolahnya selesai jam 12. Mumpung sekolah selesainya tidak sesiang biasanya waktu tatap muka. Saya bisa main game dan lain sebagainya. Mari pergunakan waktu dengan lebih baik. Apalagi jangan sampai kita mempergunakan waktu yang ada untuk melakukan dosa. Setiap hari melakukan dosa. Entah apapun dosa yang bisa dilakukan. Ada begitu banyak keinginan daging yang bisa kita buahkan menjadi dosa, teman-teman. Kalau ada yang mengajak nonton porno, ada orang yang mengajak mungkin melakukan seks bebas, ada orang yang mungkin mengajak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus katakan tidak. Waktu ini adalah waktu yang berharga. Lebih baik aku gunakan untuk membaca firman Tuhan. Harus merenungkannya siang dan malam. Selagi ada waktu, saya ingin menggali apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat firman-Nya. Pergunakanlah, manfaatkanlah waktu dengan baik. Nah yang ketiga, yang terakhir teman-teman. Di dalam kehidupan yang singkat ini, marilah kita mengejar pengertian akan kehendak Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-17, dikatakan, jangan kamu bodoh. Katakan, jangan saya bodoh. Sekali lagi, jangan saya bodoh. Jangan kita bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Teman-teman, kita sudah sering kali diajarkan, kita sering kali diberitahu lewat mimbar-mimbar dan juga firman-firman Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, mengerti apa yang menjadi rencana dan keinginan Tuhan. Maka dari itu jangan bodoh, jangan malah kita mencari pengertian-pengertian yang lain. Jangan malah kita berkata bahwa firman Tuhan itu kuno, firman Tuhan itu tidak relevan, tidak up to date. No, teman-teman. Enggak. Justru kita harus berkata bahwa saya mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah teman-teman, Paulus pernah berkata seperti ini. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah ini adalah sebuah prinsip hidup yang luar biasa, teman-teman. Tentu saja prinsip tersebut bisa ia dapatkan ketika dia beroleh pengertian akan kehendak Tuhan, teman-teman. Maka kita bisa berkata bahwa hidup ini hanya Kristus. Maka Paulus bisa berkata hidup ini hanya Kristus. Nah kita pun juga bisa. Ketika apa? Kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia yang terutama dan kepadanya lah kita berharap dan bersandar. Hal ini membuat kita dewasa secara rohani. Tidak mudah bersungut-sungut. Tidak khawatir. Tidak cemas dan terintimidasi dengan segala intimidasi kekhawatiran hidup. Kalau ada kekhawatiran, intimidasi di dalam pikiran kita, kita tinggal berkata, Tuhan, aku mau belajar apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupanku lewat masalah ini. Maka kita bisa berkata, hidup ini adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di dalam waktu hidup yang singkat ini, yang sementara hanya satu kali dan tidak bisa diputar, marilah teman-teman, kita hidupi dengan baik. Hiduplah dengan bijaksana. Pergunakanlah atau manfaatkanlah waktu dengan baik. Dan yang ketiga, kejarlah pengertian akan kehendak Tuhan. Hari ini mari kita ambil keputusan dan komitmen untuk mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang punya nilai kekal. Kalau kita sempat melakukan atau mengisi kehidupan dengan keinginan duniawi, dosa, dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari datang minta ampun, teman-teman. Mari datang kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Dan hari ini buat komitmen untuk melakukan hidup yang lebih baik. Untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita senantiasa menjalani hidup dengan bijaksana. Mempergunakan waktu dengan baik. Dan mengejar pengertian akan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar. Kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan berbicara kepada setiap kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kami beroleh kehidupan dan pengertian yang baik dan benar, Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau belajar untuk menghidupi kehidupan dengan bijaksana, mempergunakan waktu dengan baik, dan bahkan kami mau mengejar pengertian mengenai kehendak Tuhan. Bapa, tolong kami, singkapkan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan biarlah kami boleh peka akan setiap situasi dan kondisi apa yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami boleh menangkap apa yang menjadi keinginan-Mu, kehendak-Mu lewat setiap situasi kondisi yang ada di dalam lingkungan kami. Terima kasih Bapa, kalau ada anak-anak-Mu di tempat ini yang hari ini sempat melakukan dosa sebelum-sebelumnya, atau bahkan juga masih terintimidasi dengan dosa yang sudah dibuat, hari ini kami mau berdoa supaya Tuhan mengampuni setiap kami, Tuhan mengampuni setiap anak-anak-Mu, sehingga tidak ada rasa intimidasi, tidak ada rasa bersalah, karena Tuhan sudah menebus dan sudah mengampuni setiap kami, bahkan Tuhan menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, tuntun dan pimpin kami selalu. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau Allah yang hidup. Berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan terus tuntun dan Tuhan terus pimpin di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus tidak pernah selesai dan akan selalu berbicara di dalam kehidupan kami, sehingga kami mendapatkan menjalani hidup yang lebih baik lagi, sesuai dengan rencana-Mu, semakin serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dan saya mengajak untuk setiap kita yang sudah mempersiapkan roti dan juga anggur di rumah untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya perjamuan kudus yang akan sebentar kita nikmati sama-sama ini sungguh menjadi peringatan buat kita bahwa kita adalah anak-anak muda yang sudah ditebus oleh Kristus, dan dengan demikian setiap karakter kita sudah diubahkan seturut dengan Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa pada Tuhan, dan kita mohon ampun untuk setiap pelanggaran yang sudah kita lakukan selama ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ini kami ya Tuhan, kami datang kepada hadirat-Mu ya Bapa, untuk kami mempersiapkan perjamuan kudus ini, jamuan kudus-Mu
yang sudah menjadi peringatan buat setiap kami, bahwa kami adalah anak-anak muda yang sudah ditebus oleh Kristus. Segala dosa-dosa kami sudah dihapuskan, bahkan kami masuk dalam karya keselamatan Kristus. Bapa, ini kami ya Tuhan, ampuni dosa kami, ampuni setiap pelanggaran kami, ampuni kegagalan kami berbuat baik, ampuni kalau kami hari-hari ke belakang ya Tuhan, kami nggak menjadi saksi-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap menerima perjamuan daripada Engkau dalam nama Yesus. Mari kita ambil hosti kita atau roti yang ada di tangan kita. Mari kita angkat dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu bagi pengampunan dosa-dosa. Saudaraku, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami percaya ya Tuhan, bahwa tubuh Kristus yang sudah diserahkan buat kami, yang sudah terpecah-pecah ini ya Bapa, ketika kami memakannya, kami masuk dalam karya keselamatan Engkau ya Tuhan. Kami diingatkan kembali ya Bapa, kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Segala pelanggaran kami sudah dihapuskan di dalam nama Yesus. Dan setiap dosa-dosa kami ya Tuhan, Engkau sudah hapuskan semuanya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengimani itu. Karena ya Tuhan, biarlah perjamuan-Mu ini Bapak menjadi peringatan buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan anggur atau air putih di rumah kita masing-masing dan kita mendengarkan firman Tuhan. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, adalah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang bagi pengampunan dosa-dosa. Mari kita bersatu dalam doa sekali lagi. Bapa, kami percaya ya Tuhan, bahwa darah Kristus yang sudah tercurah buat kami mau meminumnya Tuhan saat ini Bapak, sebagai peringatan buat setiap kami ya Bapak, bahwa ketika kami meminum ini Tuhan, Tuhan Engkau berikan kami hati-Mu ya Tuhan. Tuhan Engkau berikan kami kekuatan-Mu ya Bapak. Tuhan Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan buat setiap kami ya Bapak, supaya semua itu Tuhan menjadi bekal kami dalam keseharian kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang ada di rumah ya Bapak, yang kami sedang sakit. Ketika kami meminum ini Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang menjalar dalam hidup kami, dalam diri kami, dalam tubuh kami. Dan itulah menyembuhkan kami. Segala pikiran kami, kelemahan kami, Engkau halaukan di dalam nama Yesus. Semuanya ya Tuhan, ketika kami minum darah Kristus ini, kami percaya Tuhan, Engkau halaukan semuanya di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan berikan penghiburan hari demi hari buat setiap kami Tuhan. Biarlah ya Bapak, Engkau berikan hikmat buat kami ya Bapak, supaya kami bisa dimampukan ya Bapak, untuk kami menjalani keseharian kami sebagai anak-anak muda yang sudah ditebus oleh Kristus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami mau meminumnya. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Yesus. Saudaraku, mari kita bersatu dalam doa bersama-sama. Mari kita angkat suara kita mengucap syukur bahwa hari ini ada peringatan buat kita, bahwa kita semua adalah anak-anak yang sudah ditebus oleh Kristus. Mari kita angkat suara kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami diberikan peringatan lagi ya Bapa, bahwa kami adalah anak-anak yang sudah ditebus oleh Engkau. Karena kami bersyukur Tuhan, hati kami meluap-luap dengan ucapan syukur ya Bapa. Dan biarlah ya Tuhan, peringatan ini Tuhan menjadikan kami kekuatan, menjadikan kami penuh hikmat ya Bapa, untuk kami bisa menjalani keseharian kami. Seberapapun susahnya hari demi hari, tapi ketika kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau mampukan kami di dalam nama Yesus. Kami mengimani itu semua Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini, dan kami semuanya di YC mengucapkan terima kasih buat Pastor Leo yang sudah melayani kami sekali lagi. Dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pastor Leo, kiranya Tuhan memberkati keluarga Pastor Leo, dan dalam setiap aktivitas keseharian Pastor Leo, Tuhan memberkati. Dan saudara, saya mengingatkan kembali,
Nanti setelah doa berkat kita akan memberikan persembahan. Saya mengajak kita semuanya untuk men-scan QR code yang ada di layar televisi kita, dan kita bisa menambahkan Rp7 di persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Seberapapun persembahan kita, mari kita tambahkan Rp7 untuk pelayanan di YC ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita sekali lagi bangkit berdiri. Kita mau bersatu dalam doa menutup ibadah kita. Kami bersyukur sekali lagi ya Bapa, untuk saat kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Untuk kami boleh menikmati persekutuan ya Tuhan di rumah kami, di tengah-tengah keluarga kami. Untuk kami bahkan disapa oleh firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan, yang mengubahkan kami. Firman-Mu yang mengingatkan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pembelajaran ya Tuhan. Bagaimana kami sebagai anak-anak muda. Bapak, terima kasih buat segalanya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pastor Leo. Tuhan sertai langkah kehidupan, pelayanan, keluarga, bahkan keseharian Pastor Leo. Bahkan usahanya Tuhan lancarkan di dalam nama Yesus. Tuhan peliharakan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk siap kami ya Bapak. Dalam masa-masa ini, dalam hari-hari ini ya Tuhan. Ketika kami menjalani aktivitas kami dalam keseharian, terus berikan hikmat buat siap kami ya Tuhan. Supaya kami dimampukan ya Bapa. Apapun kesulitan yang kami hadapi, dimanapun kami Tuhan, kami tetap menjadi saksi Kristus di dalam nama Yesus. Damai sejahtera dalam diri kami ya Tuhan, tidak terganggu oleh apapun. Sebab damai sejahtera itu Tuhan, yang akan terpancar dalam hidup kami. Sehingga setiap orang ya Bapa boleh diberkati melalui kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, Tuhan sertai langkah kehidupan Papa, Mama, bahkan adik-adik, kakak, nenek, kakek, semua keluarga besar kami. Tuhan berkati, Tuhan peliharakan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak. Sebentar Tuhan, kami siap untuk menerima berkat-Mu ya Bapak. Karena ya Tuhan, berkati kami, langkah kehidupan kami. Anak-anak muda, tengadakanlah kedua tangan-Mu, arahkanlah pikiran dan hati-Mu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita semua yang sudah diberkati, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan memberkati.